jalan terdekat kepada Allah apa? Jalan cinta. Cinta itu jalannya mesti bermakrifat, dan makrifat batal kalau tidak bersolawat. Bersolawat kepada Nabi, apa kata Nabi SAW? Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku ibu kota ilmu, alilah pintunya. Seorang muslim bertorikoh, baik yang tadi torikotul awam, torikotul riyadhah, al-aula torikotul mahabbah, ya, torikot cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tasihul mahabbah ilallah illa bi mahabbatin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassana bil badri ala wa huwa sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Amma ba'du, puji syukur kepada Allah, berkah nikmatnya kita diizinkan Allah untuk memperingati maulid kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu syukur ini tidak sempurna kecuali dengan mencintainya dan mensolawatinya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang sama-sama kita hormati Ayahanda Kiai Haji Muhammad Idris Muhali MM, Al-Habib Ahmad bin Ali As-Segaf, Kiai Haji Bahruddin Abdullah, mana Pak Kiai? Oh, di sana ya. Kiai Haji Ridwan Thayyib di sana juga ya. Kiai Haji Badruddin Bushra, dan Kiai muda yang umurnya nggak jauh beda dengan saya, Kiai Haji Arif Rahman dan Kiai Haji Ilham Baitullah. Begitu juga akhasul khusus para jamaah dan santri-santri Al-Wataniyah. Semoga Allah memberkahi kehadiran kita semua. Dan kita beruntung, salah satu mukjizat baginda Rasulullah SAW adalah baqa'u dzurriyyatihi hatta hadzal yaum. Allah kekalkan zuriatnya sampai masa ini. Ketika ada seseorang bertanya dalam Sahih Bukhari, wahai Rasulullah, kami tahu cara mengucapkan salam kepada engkau. Assalamu alayka ya ayyuhan nabi wa rahmatullah. Wa kaifa nusallimu alaik. Lalu bagaimanakah cara kami menyampaikan salawat kepada engkau? Lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, Kulu, atau di satu riwayat kul, bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Satu riwayat. Riwayat kedua, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dzurriyyatihi. Ada tambahan wa dzurriyyatihi. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, ahlul bait, dan ada takhsis di situ, wa dzurriyyatihi, dan zurriyatnya sallallahu alaihi wasallam. Maka guru saya ini agak ada yang unik, Abah Habib para kiai. Kata Imam Nawawi, makruh ngucapin salam kecuali kepada yang sudah dinaskan. Tapi guru kami, salah satu mursyid Syaziliyah saya, orang Yaman, tinggal di Abu Dhabi, setiap kali menyebut nama zuriat Nabi dan ulama aulia Allah,
selalu menyebutkan alaihis salam atau alaihis salatu wassalam. Ya, saya tanya, kata beliau, hum warasatul anbiya. Mereka itu pewaris para nabi. Jadi membaca itu bukan untuk mereka sebenarnya, tapi kepada si pewaris utamanya, yang mewarisi pertamanya, yaitu Sadatunal Anbiya. Jadi terlepaslah dari konflik ramenya persoalan nasab hari ini. Yang senang pasti musuh-musuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat zuriat-zuriatnya bertengkar urusan nasab, walaupun tidak semua. Ya, kita tidak akan ikut-ikutan dalam masalah itu. Sepakat? Ya, kita tidak akan ikut-ikutan marah-marah urusan nasab. Ya, bagi kita cukuplah negeri ini diberkahi dengan banyaknya zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai ada satu dua yang tidak sesuai dengan gaya orang-orang Nusantara, itu urusan manusiawi. Ya, kita tidak boleh menghukumi kepada semua. Baik, tadi tim hadroh baca Simtiduror ya? Ya, pernah dengar syarah Simtiduror enggak? Simtiduror di syarah. Dengar syarahnya? Ya, sedikit aja ya. Sebelum masuk, mari kita kirim lagi Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW, untuk zuriat-zuriatnya, untuk penulis Simtiduror, untuk siapapun yang menghidupkan maulid ayyan kana, dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif, ya Rabbi salli ala Muhammad asrafi badrin fil kauni ashraq. Ya Rabbi salli ala Muhammad akrami da'in yad'u ilal haq. Ila akhirih. Ya, tabarukan aja baca dua. Coba perhatikan di situ. Ya Rabbi salli ala, walaupun di situ tidak ditulis Sayyidina, tapi dalam sir hati kita baca Sayyidina. Ya, itu adab kita. Ya, jadi kalian nih tim hadroh wabil khusus, ketika membaca ini dalam sir hati bacakan Tuan kami, baginda kami, Sayyidina Muhammad. Ya, ya Rabbi salli ala Muhammad. Kenapa tidak dipakai Sayyidina di situ? Pertama, karena urusan syair. Yang kedua, kalau sudah ada nama Allah, maka Allah lah As-Sayyid. As-Sayyid huwa Allah. As-Sayyid itu adalah Allah. Ada orang membid'ahkan Sayyidina, dalilnya itu As-Sayyid huwa Allah. Saya telitilah hadis ini, ternyata tidak derajat sahih. Dia hanya hasan. Hasan itu dunas sahih. Wa in kana yu'mal kas sahih. Ya. Hadis hasan itu di bawah sahih, meskipun diamalkan seperti hadis dhaif, hadis yang sahih. Baik. Di dalam Al-Qur'an nama Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mim ha mim dal, berapa kali muncul? Tim hadroh, berapa kali muncul di Quran? Nih buat ini aneh kasih nih, walaupun gak mahal. Ya. 1, 2, 3 gak ada jawab. Dalam Al-Quran nama mim ha mim dal Muhammad hanya muncul berapa kali? 4 kali. Buka aplikasi ya. Sekarang itu bisa nyontek Habib pakai aplikasi. Ya. Jadi safarnya melalui Google ya, Google Search atau Play Store. Enak bener hidup zaman ini. Dulu Imam Bukhari nyari satu hadis 6 bulan. Sekarang 6 menit dapat 9 kitab.
Download. Benar nggak? Ini yang disebut oleh Imam Ibn Arabi dulu. Di zamannya disebut gila. Apa kata beliau? Nanti di akhir zaman mau jadi ahli ilmu gampang. Mudah. Nanti di akhir zaman pergi haji gampang. Diketawain sama orang. Ente majnun, ente bahlul. Yang paling parah beliau mengatakan apa? Nanti di akhir zaman ente jadi wali mudah. Jadi alim, jadi haji, jadi wali. Kata beliau mudah. Sekarang mudah nggak haji? Katanya antri 10 tahun. Enggak. Antum punya duit, buat visa multiple, berangkat. Cukup 2 bulan, persiapan bahkan sebulan bisa. Mudah. Dulu, njid kita, masyaikh kita dulu, kalau mau ke Mekah, berbulan-bulan. Makanya di Mekah ngaji dulu. Jadi beda kualitas Pak Haji zaman duelwe dengan zaman now. Ya kalau sekarang Pak Haji marah kalau ngambil Pak Haji. Kalau dulu Pak Haji pasti alim kitab, pasti ulama. Ya mohon maaf Pak Haji ya, gelar Pak Haji dulu itu pasti di rumahnya banyak kitab. Kalau Pak Haji sekarang di rumahnya mesti ada Netflix. Semoga nggak begitu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apa yang unik dari fakta tadi? Ternyata Allahu Rabbuna memanggil kekasihnya lebih sering dengan gelarnya, dengan sifatnya, bukan dengan nama jasadnya. Paling cuma beberapa ayat ya kan? Ya, Muhammadun Rasulullah, surah Al-Fat. Cuma beberapa. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tiadalah Sayyidina Muhammad itu kecuali seorang rasul, qad khalat min qablihi rusul, dan beberapa ayat lain di surat Muhammad dan satu surat lagi. Dan ada satu menyebutkan dengan nama Ahmad. Surat apa? As-Saff, ya. Kalian baca salawat doang, nggak baca Quran? Baca Quran juga lah, nanti Allah cemburu ya. Quran dulu, baru salawat, baru kitab salawat, kitab Simtiduror kayak gini ya. Setiap tim hadroh mesti baca Quran walaupun cuma beberapa ayat sehari, supaya Allah tidak cemburu ya. Baik. Karena Sayyidina Muhammad SAW lebih sering dipanggil dengan gelarnya, maka ini pelajaran untuk kita pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam. Alla nazkurahu illa bilaqabihi. Seyogyanya kalau menyebut baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seyogyanya menyebutkan gelarnya. Minimal Sayyidina, Maulana, ya. Nah, di sini ada nama-nama. Beliau punya nama banyak. Coba kalau kalian baca ketika Mahal Qiyam, ada Mahal Qiyam yang berjanji ke yang lain. Anta Syamsun. Siapakah anta di situ? Anta di situ siapa? Kita kalau Mahal Qiyam baca anta, siapa? Nabi Muhammad SAW. Anta bedanya dengan huwa apa? Anta, engkau. Kalau huwa, beliau, dia. Orang ketiga enggak di sini. Kalau anta, mukhatab, hadir. Kalau anta, beliaunya hadir. Lalu bagaimana Rasulullah SAW hadir waqad tufiya? Begitu kata orang yang tidak percaya hadirnya Rasulullah SAW. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Mau pakai hadis atau pakai yang lain? Kalau pakai hadis banyak ya. Tidaklah min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi. Hadis Abu Daud, hadis Ahmad, hadis macam-macam itu beberapa riwayat.
tidaklah seseorang mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah kembalikan rohku. Jadi yang dikembalikan siapa? Rohnya, bukan jasadnya. Maka jika ada orang menyaksikan Nabi dalam keadaan sadar, sebenarnya dia sedang tidak sadar. Dia sedang pindah alam walaupun matanya sedang terbuka. Kok bisa begitu? Bisa. Antum coba kalau lagi main handphone disapa orang, nggak nyahut, udah pindah alam, alam game. Jika game ciptaan bumi itu membuat kita larut, bagaimana kalau kita sedang asik memainkan bab hati dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Lebih canggih smartphone, handphone atau kolbu? Benar. Coba ngomong ke orang pakai hati, nyambung nggak? Ah, berarti belum canggih hati antum itu ya. Bisa nggak pakai hati ngomong? Bisa. Itu ilmunya Sayyidina Uwais. Sayyidina Uwais bukan zuriat Nabi, bukan sahabat Nabi, tapi dia tabi'in secara ilmu hadis. Tapi dalam ilmu tasawuf, ilmu hakikat, Uwais itu tetap disebut sahabi. Walaupun menurut ahli hadis dia disebut tabi'i mukhadram. Apa arti tabi'i mukhadram? Orang semasa dengan baginda tapi tidak berjumpa, namun dia beriman di masa hidupnya. Sayyidina Uwais, beliau hanya menyampaikan dengan ruhnya, sampailah kepada ruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Umar, ya Ali." Hadis ini sahih, ada di Bukhari, ada di Muslim, ada di riwayat yang lain. Jika engkau nanti ada masa, ada waktu, kesempatan bertemu dengan sosok namanya Uwais, maka mintalah ampun kepada Allah melalui mulut dia. Kira-kira siapa nih Uwais? Sayyidina Umar yang disebut muhaddatsun. Muhaddatsun itu ilmunya Nabi Khidir. Apa arti muhaddatsun? Orang yang ruhnya diajak ngobrol sama Allah. Dalam ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah, kebetulan abah kita ini, Abah Muhammad Idris, beliau kan berguru ke Kiai Hasbi. Benar abah ya? Kiai Hasbi ini nyambung ke ulama Mekah. Di Mekah termasuk juga Kiai Ilham, Kiai Arif itu berguru ke Kiai Muhajirin. Kiai Muhajirin ini musnid Betawi, ahli sanad Betawi, yang punya sanad kepada musnid dunia, pemegang sanad dunia, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Itu Syekh Muhammad Yasin mengatakan dalam musalsalnya apa? Bahwa Nabiullah Khidir itu hayyan, masih hidup. Indal muhaqqiqin, menurut ahli hakikat, bahkan di kalangan ahli hadis. Loh kok ada sekarang orang ngomong kemudian memakai nama Imam Bukhari, bahwa kata Bukhari, Imam Bukhari mengatakan Nabi Khidir tidak hidup. Padahal enggak begitu. Imam Bukhari itu tidak menganggap sahih hadis tentang hidupnya Nabi Khidir. Bukan berarti Imam Bukhari menolak hidupnya Nabi Khidir sampai ke masa ini. Nah, ini perlu diluruskan bagi pelajar hadis dan sunnah. Karena yang banyak nolak-nolak bagian rohani ini kok ahli riwayat, itu aneh. Ya. Taib. Nah, Sayyidina Umar apa ilmunya? Muhaddatsun. Kata Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ya. Setiap umat itu ada muhaddatsin, ada orang yang bisa diajak bicara oleh Allah. Wa in kana min ummati lakana Umar. Jika di umatku ada, dialah Umar. Lain dengan Sayyidina Ali, njitnya Habibna, ya. Beliau dipuji dengan sebutan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku kota ilmu. Coba bayangkan kota. Di kota ada apa aja? Kota Jakarta ada apa aja? Kantor, kantor pemerintahan, mall, pasar, perumahan, jalan bagus-bagus, tolnya lengkap.
Semua yang ada dimanapun lengkap di ibu kota. Ana Madinatul Ilmi, aku ibu kota ilmu. Pintu gerbangnya siapa? Sayyidina Ali. Nah, ini bukan Syiah, ini bukan tasyayyu, ini hadis sahih. Ini hadis sahih. Apa kata para ulama kita? Ma min tariqin ila Allah illa min tariqi Sayyidina Ali. Ini bukan kalam Syiah ini kalam Ahlus Sun. Tidak ada tariqah sufi kecuali melalui Sayyidina Ali. Hatta tariqah Naqsyabandiyah yang terkenal kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga punya jalur kepada Sayyidina Ali. Dua orang ini, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhuma, diperintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada ahli qalbu, yaitu Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu taala anhu. Coba tiba-tiba nih dunia ini error, satelit error. Ya, ini pakai apa, Dek? Telkomsel apa, Dek? Telkomsel apa? Indosat. Nah, ini bukan lagi iklan nih. Ente pakai apa? Tri. Anak muda bener tuh, yang murah-murah. Ente pakai apa? Enggak punya? Punyanya istri, bukan Tri. Itu kalau habis semua, kita mau koneksi sama orang pakai apa? Kembali lagi pakai surat. Ribet. Makanya ada telekomunikasi, ada telepati. Telepati itulah ilmunya Sayyidina Uwais Al-Qarni. Dia cuma ngomong, ya Allah, ibuku memanggil, sedangkan aku sudah siap berangkat haji. Tapi karena ibu itu wasiatullah, kan di Quran jelas, nih hati-hati nih kalian, cium tangan guru, kiai, habib, tapi nggak cium tangan ibu. Patuh sama guru, sama kiai, sama habib, tapi nggak patuh sama ibu, batal. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, jelas. Itu ayatnya berulang-ulang. Maka boleh diterjemahkan, orang tua itu wasiatnya Allah. Kalau kami para pengajar, santri datang, kami menyebut para santri itu wasiat Rasulullah SAW. Karena Rasulullah berwasiat kepada para sahabat, nanti orang-orang akan datang kepada kalian dari semua penjuru. Maka ketika Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri ngajar, ada santri datang dari mana-mana, tabi'in. Apa kata Allah? Marhaban bi wasiyati Rasulillah. Selamat datang wahai wasiat Rasulullah. Kalau santri, wasiat Rasulullah. Kalau orang tua, wasiyatullah. Coba kalau orang tua kita punya wasiat, kita nggak kerjain, kepikiran nggak? Pasti kepikiran. Sekarang yang wasiat pencipta orang tua kita. Wajib bukan? Ya, selama tidak memerintahkan kepada maksiat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, Sayyidina Nabi SAW, kata Imam Al-Hakim At-Tirmizi dalam kitab Khatmul Awliya atau Siratul Awliya, beliau ini semasa dengan Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi yang lain. Jadi Hakim Tirmizi, ada Abu Isa At-Tirmizi, sekampung dengan Abu Isa At-Tirmizi, pengarang Sunan At-Tirmizi. Apa kata beliau? Pewaris Rasul itu tidak hanya nasabi. Nah, Habib kita beruntung dapat dua, sudah nasabnya dapat, sanadnya dapat. Antum yang mukanya nggak kayak Habib nih, hidungnya nggak mancung, antum mancungnya ke belakang kan? Ya, nggak punya nasab suci. Apa yang mau dibanggakan? Yang dibanggakan apa? Apa yang mau dibawa kepada Nabi SAW? Nanti kita datang ke Rasulullah, wahai Rasulullah, aku umatmu, aku ikut imam ini. Nanti tanya, siapa gurumu? Pasti dia tanya gitu. Yang nanya nanti bukan Rasulullah. Emang mudah ketemu Rasulullah? Ketemu Habib aja sulit, ketemu kiai aja sulit, ketemu mursyid aja susah. Apalagi mau ketemu Rasulullah, itu lapisnya banyak. Apalagi nanti di akhirat. Ditanya, al-isnad minad din, kamu dengar dari siapa? Gurumu siapa? Imammu siapa? Kecuali satu kelompok,
kecuali satu kelompok. Kelompok itu Allah zahirkan melalui Sayyidina Abu Dzar, Sayyidina Abu Darda. Salah satu mereka bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wahai baginda, kata beliau, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Nah, ini kan lagi ramai kajian akhir zaman kan beberapa tahun ini. Kami pun kemudian dapat perintah dari beberapa guru, buka hadis-hadis akhir zaman, maka kita bukalah. Meskipun tidak sempurna, tapi kita mencoba. Sayyidina Nabi SAW, kata Imam Al-Hakim At-Tirmizi, itu mempunyai pewaris dua, sinfain, nasabi, dan satu lagi sanadi. Jalur sanad dan jalur nasab. Kenapa beliau mengatakan begitu? Kalimat al-ulama warasatul anbiya dan hadis yang saya bacakan tadi, itu jalurnya jalur mahabbah. Itu yang ditanyakan Abu Darda tadi. Ini yang disebut al-ulama warasatul anbiya. Coba teman-teman semua, saudara-saudara semua. Yang disebut pewaris itu kalau kita meninggal, tetangga apa anak? Tetangga apa keturunan kita? Keturunan. Nabi mengatakan al-ulama warasatul, para ulama itu pewaris para nabi. Nabi punya pewaris, bukan zuriat doang. Tapi disebut siapa? Al-ulama. Oke. Sekarang aneh nanya, mantum. Kenabian itu apa? Apa yang disebut nabi? Yang di buku-buku sekolah kurang pas itu. Buka kitab Khatmul Aulia Imam Hakim At-Tirmizi. Apa kata beliau? Apa itu an-nabi? Nabi itu orang yang dapat pengkhabaran dari Allah atau orang yang dapat ilmu langsung dari Allah. Nabi Muhammad SAW kuliah di UIN nggak? Hah? Nyantri di Yaman nggak? Kuliah di Al-Azhar nggak? Enggak. Terus dari mana beliau bisa ngajar? Pakai apa beliau ngajar? Ngarang. Ngarang nggak? Pakai apa beliau ngajar? Itu yang disebut di Quran, wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim. Sungguh hai Muhammad, engkau langsung mendownload Quran dari Allah. Nah, ini terjemahan alainya nih ya. Pak Kiai, alai tahu nggak Pak Kiai? Ya. Latulaqqal, sungguh langsung mentalakikan Quran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut nubuwat. Jadi nubuwat itu hubungan ruh dengan Allah yang meniupkan ruh. Sulit nggak? Sulit kalau akal kita yang main. Karena akal nggak ada urusan sama Allah. Hatta kolbu ini dia cuma berkait dengan nama. Sifat pun dia tidak tahu. Ini perkataan para imam kita dulu. Al-asma, asma itu ahlul asma nggak tahu dengan ahli sifat. Ahlu sifah nggak tahu dengan ahlu zat, nggak ngerti. Maka jangan heran, kadang ulama sama ulama nggak kenal, wali sama wali karena nggak kenal, walaupun sebagian kenal. Nyambung nggak? Hah? Berat nggak ngaji begini? Ya, biar ngaji maulid itu berat sesekali. Ya, kalau ngaji pahala-pahala udah biasa. Sekarang maulid itu bab mahabbah. Mahabbah itu fikih atau akidah? Atau bukan dua-duanya? Mahabbah itu ada nggak di kitab fikih? Coba cari bab al-mahabbah, ada nggak di kitab fikih? Di mana mahabbah? Di akidah ada? Coba buka kitab Sanusi. Ada nggak al-mahabbah?
Faslun al-mahabbah. Ada enggak? Tidak ada. Al-mahabbah ayuhal ikhwah babun min abwabi tasawuf. Maka yang buat maulid pasti sufi. Karena mahabbah yang ditanya tadi sama Abu Darda, yang bertanya, mata sa'ah, kapan kiamat? Lalu dipending jawabannya sama Nabi. Nabi malah nanyanya gini, ma'adatta laha, apa yang kau siapkan untuk kiamat? Apa jawaban beliau? Saya tidak banyak sholat, wahai baginda. Sholatnya berapa sehari? Imam Ahmad sholatnya 300 rakaat sekali. Ente berapa tuh? Imam Ahmad lah, Ahmad bin Hambal. Mazhabnya bukan mazhab kita itu. Orang paling sibuk di zamannya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, itu presiden di zamannya. Tahu sholatnya berapa rakaat? Yusalli mi'ah wa nisf rakaah fi kulli yawm wa laylah. Sholatnya 150 rakaat, begitu kata Imam Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya. 150 rakaat, itu presiden di zamannya. Ada ente yang sesibuk Umar bin Abdul Aziz? Sholatnya berapa rakaat sehari? Ya, ala kadarnya lah gitu ya. Gimana dong? Banyak sholat? Enggak. Coba, tasbihnya berapa kali sehari? Sayyidina Abu Hurairah qabla ayyanam, sebelum tidur, yusabbih lillah, bertasbih, berzikir 12.000 kali sebelum tidur. Maka sejarah tasbih bukan dari Hindu, bukan dari Buddha. Yang bilang dari Hindu, Buddha, Yahudi kurang piknik, ngaku-ngaku bermanhaj sunnah, kitab sunnahnya kurang lengkap. Ya, Imam Sunnah di zamannya, murid dari Ibnu Taimiyah, namanya Az-Zahabi, meriwayatkan itu, bahwa Abu Hurairah punya tasbih bilangannya 2000. Ente punya tasbih gak? Punya tasbih? Nggak punya? Masa ahli sholawat nggak punya tasbih nih? Punyalah satu ya. Minimal panjang-panjang 33, butirannya 100. Bawa kemana-mana. Bukan ria, bukan. Ya, bukan ria. Tapi tasyabbuh bis sholihin, menyerupai orang soleh, aneh, bawa kemana-mana. Ya. Tasbih walaupun kecil, bawa kemana-mana. Di rumah kita simpan juga yang 1000, kita simpan juga yang 500. Walaupun yang sering dipakai yang 500. Enak, zikirnya gampang. Abu Hurairah berapa? 12? Coba. Punya bekal begitu enggak? Kata Abu Hurairah sebelum wafat, sakaratul maut, ya Rabb, zadi qalil wa safari ba'id. Bekalku sedikit, tapi perjalananku masih jauh. Tiap malam zikir 12.000, kata dia berapa? Bekalnya sedikit. Kalau kita-kita gini gimana nih? Maka kalau ada orang hujat Abu Hurairah, fi qalbihi rafat, di kolbunya ada kebencian, itu aliran Rafidah, itu muskilah. Walaupun ngajar kitab tasawuf, nggak ada urusan. Satu tasbihnya sahabat lebih afdol dari kita zikir 1000. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz bukan sahabat Nabi, dia seorang khalifah. Ditanya, apakah engkau lebih mulia atau sahabat kontroversial yang bernama Muawiyah yang perang dengan kakeknya beliau, Habib? Sayyidina Ali. Sayyidina Muawiyah perang sama siapa? Sayyidina Ali. Apa pertanyaan orang kepada yang sholatnya 150? A'anta afdal am Muawiyah? Apakah engkau lebih mulia atau Muawiyah lebih mulia? Apa jawaban beliau? La ghubarun, debu yang nempel di jubahnya Muawiyah, afdal minni, lebih utama daripada aku. Apalagi debu yang nempel di Sayyidina Ali, gitu. Kias aulawinya. Ya, mafhum mukhalafahnya begitu.
Nah, ini sekarang ada yang hujat Muawiyah, hujat Abu Hurairah. Ngajar kitab tasawuf. Kan kita bingung. Padahal tasawuf itu nggak ada, menghujat sahabat tuh nggak ada. Ya. Jangankan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, musuh dia pun dia nggak hujat. Taib. Apa jawaban sahabat ini? Ya Rasulullah, aku tidak bawa banyak sholat. Mau sedekah, harta pun sedikit. Apa yang aku bawa? Hubbullah wa rasulih. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Mungkin tim hadroh ini bawa cinta, jadi nggak bawa tasbih ya. Ya, bener. Hah? Enggak ya? Belum juga ya? Mungkinkah cinta kalau nggak kenal? Hah? Mungkinkah cinta cuma baca nama tapi tidak tahu yang punya nama? Ini nama yang antum baca hampir tiap malam. Ini mesti dikenal. Satu persatu namanya mesti dikenal. Supaya kalau sedang membaca hadir rasa cinta. Al-mar'u ma'aman ahabba. Dalam riwayat Bukhari juga ada kalimat Nabi ngomong ke sahabat itu, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama yang engkau cintai. Lagi-lagi saya tanya, al-mahabbah adanya di kitab apa? Kitab fikih, akidah atau tasawuf? Fikih, akidah atau tasawuf? Yang kenceng, fikih, akidah atau tasawuf? Berarti kalau kita cinta Nabi Muhammad SAW, kita sudah bertasawuf. Jadi ribet gak bertasawuf itu? Enggak. Terus siapa yang bilang bertasawuf ribet? Orang yang gak ngerti. Malam yadhuk lam ya'rif. Kata Imam Ghazali nih. Katanya ikut Imam Ghazali kan? Ya, Imam Ghazali ini imam kita Ahlus Sunnah. Kata beliau, engkau kalau tidak pernah merasakan, gak akan mengerti. Kalau orang gak pernah merasakan cinta rindu, gak tahu rasanya cinta dan rindu. Bagaimana mau cinta, kenal pun tidak. Bagaimana mau rindu, jumpa pun tidak pernah. Tapi tenang, sebenarnya kita ini dulu pernah ketemu semua. Kita ini, termasuk kita dengan Habib, dengan Abah. Awal saya ketemu guru saya, mursyid saya, murid dari Syekh Ismail Zain Al-Yamani di Mekah. Murid beliau, saya nggak usah sebut namanya. Kata beliau apa? Dulu kita pernah ketemu di alam sana, maka sekarang ketemu lagi. Jadi kalau pernah dulu ketemu di alam sana, di alam ini pasti ketemu lagi, apapun caranya. Jadi dulu kita pernah ketemu nih, cuma wajahnya gak begini. Kenapa? Ruh itu tidak laki, tidak perempuan. Ya. Jadi baik yang perempuan, baik yang laki yang hadir malam ini, dulu kita pernah jumpa. Mungkin jumpanya mirip-mirip begini juga. Arwah-arwah itu dulu berkumpul, mengelilingi yang mereka sebut poros-porosnya. Si poros ini mengelilingi poros yang besar lagi. Begitulah terus sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang memandang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah, dalam banyak kitab Ibnu Arabi, dalam kitab-kitab yang lain disebutkan, orang yang pandang wajah Nabi nanti lahirnya dia apa, itu ada. Orang yang mandang kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti lahirnya jadi apa? Orang yang waktu di alam sana jatuh cinta kepada baginda, maka lahirnya menjadi zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya antum nggak lahir jadi Habib kan? Karena di alam sono beda. Ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi karena mahabbah itu bab cinta, bab tasawuf, maka kalau bermaulid tidak perlu debat fikih. Hari ini orang kan nanya, apa dalil bermaulid, benar nggak? Benar ya?
Kenapa dia masih tanya maulid pakai bab dalil? Itu tanda apa? La ya'rif, nggak ngerti tapi so ilmiah. Maulid bab cinta, bukan bab fikih. Tolong garis bawahi. Membuat maulid itu bab cinta, bukan urusan sunnah dan bid'ah. Dijawab lagi sama orang begitu. Kalau begitu ente buat maulid buat tiap Senin dong. Bukan begitu caranya, bro. Ya, kita kalau cinta sesanggup kita cara mencintainya. Ada yang sanggup tiap malam maulid, ada yang sanggup tiap Senin, ada yang sanggup tiap bulan, ada yang sanggup tiap tahun sekali. Kalau di Yaman, ya Hadramaut, orang tiap hari maulidan. Ya, di beberapa pesantren di Jawa, bahkan di Sunda, bahkan di beberapa pesantren di Betawi, saya nggak tahu di Al-Wataniyah gimana apa, tiap malam nggak bersolawatan, maulidan, baca simtiduror gitu, enggak ya? Sekali seminggu apa? Berarti di sini sekali sejumat. Ya tergantung. Namun ada al-maulid al-akbar, bulan Rabiul Awal. Taib. Jika ulama kita, jadi ulama kita, nggak usah ulama seberang yang bidah-bidahin kita, biarin aja. Ulama kita sepakat bahwa maulid ini bab cinta, oke? Hadisnya gimana tadi? Anta ma'aman ahbabta. Ini awal pintu, engkau akan bersama dengan zat yang kau cintai. Yang kita cintai siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana? Bertasawuf mudah? Mudah bertasawuf? Terus siapa yang bilang bertasawuf rumit? Itu tasawuf ilmu hakikat. Kalau tasawuf mahabbah, itu tasawuf jalan tol. Tahu jalan tol? Cepet, nggak perlu macet-macet, nggak perlu pakai torikot macam-macam. Torikotnya disebut torikot cinta. Siapa yang ngomong begini? Al-Imam Najmuddin Al-Kubro. Siapa nama imamnya? Najmuddin. Dalam satu kitab kecil judulnya Lisalatut Turuq ilallah. Ini bukan turuk bahasa Jawa yang orang Jawa. At-Turuqi. Nah, kita baca aja lah belakangnya. Risalatut Turuqi ilallah. Yang orang Jawa langsung ngeres. Lagi maulid, jangan ngeres. Jalan menuju Allah. Apa kata beliau? Torikoh itu kalau dibagi kan banyak torikoh. Di Jatman ada banyak torikoh, 40. Tapi itu masih kurang banyak. Di Mesir lebih dari 100. Dan di Mesir setiap beberapa masa ada torikot baru. Di Indonesia ketika muncul torikot baru langsung dipangkas. Kalau di Mesir itu banyak torikot baru. Ja'fari, Syekh Al-Jum'ah buat Siddiqiyah, ya. Ada Salihiyah, ada Burhamiyah, banyak yang baru, Siddiqiyah, Ghumariyah, banyak. Di Indonesia muncul Wahidiyah, dihantam, Siddiqiyah, dihantam, kasihan. Ya. Harusnya yang begitu-gitu dirawat. Ya. Pasti mereka punya sanadnya. Apa kata beliau Imam Najmuddin Al-Kubro, abad ke-7 Hijriah, 600-an. Jalan kepada Allah dari semua thariqah itu bisa dibagi-bagi jadi 3 aja. 1, thariqatul awam. Thariqat orang awam. Orang awam itu thariqatnya apa? Kasratul amal, banyak pahala. Banyak amal, ngejar pahala. Jadi orang awam itu kalau beramal itu ada maunya. Buat maulid ada maunya, biar berkah, biar kerjaannya berkah, biar urusannya lancar, urusan duniawinya lancar, kerjaan duniawinya lancar, pengen punya mobil di dunia lancar. Jadi orang awam kalau beramal cintanya masih ingin dibayar. Orang awam kalau beramal
amalannya ini supaya berkah materinya. Mau selalu jadi orang awam nggak? Gimana? Mau jadi awam terus? Mau naik kelas nggak? Apa ciri-ciri orang naik kelas? Ya, cara fikirnya ganti. Ada torikoh yang kedua. Nah, torikoh yang kedua inilah yang diurus sama Jamiah Torikoh Mu'tabarah. Kalau torikoh orang awam nggak perlu datang ke kiai, Pak Kiai, ijazahin dong biar toko aneh laku. Nah, begitu nggak? Datang nih anggota, Habib, apa nih sholawat supaya aneh naik pangkat? Pasti Habib didatangin orang begitu, ya. Pasti ada yang begitu. Datang ke ulama, datang ke zuriat Nabi, datang kepada para aulia untuk mengamankan dunia dia. Itu orang awam. Minta ahli akhirat ngamalin dunia dia. Ini torikot apa? Torikotul mau di situ terus. Boleh sih, nggak ada masalah. Cuma para aulia benci. Abul Hasan Syazili, imamuna, qaddasallahu sirrahu, ya. Apa kata beliau? Semurka-murka Allah kepada hamba, yaitu hamba yang beramal-amal akhirat, minta diamankan urusan dunia. Mau dimurkai Allah nggak? Maka saya sampaikan ke beberapa sahabat-sahabat kita, pantaskah kamu mengamankan duniamu dengan selawat? Selawat itu tembus ke Allah. Kamu bawa dunia ke Allah, diterima nggak sama Allah? Allah itu sejak awal cipta dunia nggak pernah pandang dunia. Maka kalau ada dunia di kolbu, Allah nggak pandang kolbu kita. Tim hadroh, pengen viral nggak? Ya, itu dunia. Nah, itu dunia. Pengen nggak viral tanpa viral? Viral tanpa dunia, mau nggak? Mau? Mau? Di dunia yang paling viral siapa? Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu viralnya nggak hanya di YouTube. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati pohon-pohon nyapa Nabi. Ente kalau viral di YouTube paling kalau lagi di mall, di mana disapa orang, minta foto. Itu dulu nggak ada foto. Pohon-pohon mendekati merunduk kepada Nabi, nggak minta foto, bid'ah itu. Ya. Masa ketemu Habib minta foto, ketemu Kiai minta foto, ya, biar bekal ke akhirat. Lo mana ada foto di akhirat? Emang ente bisa bawa foto ke akhirat? Hah? Yang bisa dibawa ke akhirat apa? Cinta. Tubuh mati, cinta nggak mati. Karena cinta itu bukan di akal, bukan di badan. Cinta itu dalam ruh. Rohani mati nggak? Maka jika disebut Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah, dibalas oleh rohani ya Rasulullah, hadir walaupun ente nggak merasakan. Nanyalah salah satu mahasiswa Timur Tengah kepada kami waktu di salah satu tempat di Sumatera. Cucu dari seorang wali Allah. Pertanyaannya bikin saya kaget. Coba, pertanyaannya gini. Sebanyak itu orang sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus Rasulullah dihadirkan. Terus gimana? Yang mana duluan yang Rasulullah hadiri katanya? Ini malam ini berapa orang nih, berapa tempat bikin maulid? Terus tempat mana dulu Rasulullah hadir? Di Watoniah dulu, di Cakung dulu nih. Spesial aman nih Cakung. Apakah Habib datang? Bukan begitu cara memahaminya. Itulah rahasia yang dibaca di Mahal Qiyam. Anta syamsun, anta badrun. Engkaulah sang pelita matahari, sang surya baskara, kata orang Jawa. Surya, matahari. Coba lihat matahari, ingat, nah, matahari. Mataharinya orang Arab sama mataharinya orang Cakung sama nggak? Beda? Sama apa beda? Jangan-jangan planetnya lain nih. Ayo, bulan malam ini masih bagus.
Bulan yang dilihat sama orang Banjar, sama yang dilihat sama orang Betawi di Jakarta sama nggak? Bener. Anta badrun, engkaulah sang purnama. Bulannya atu, mataharinya cukup atu, tapi yang dapat berkahnya sedunia. Berarti kalau kita baca salam kepada Rasulullah SAW, cahaya beliau langsung menimpai kita. Kena semua, tanpa terkecuali. Sallallahu alaihi wasallam. Satu kabar gembira dalam Sahih Bukhari disebutkan, uridat alayya a'malu ummati. Telah dilaporkan kepadaku. Uridat itu dilaporkan, arad, distor. Bukan ukhbira, tapi uridat, ini spesial. Telah dilaporkan kepadaku amalan-amalan umatku. Nabi kalau ngomong ummati itu lain dengan ashabi. Ummati itu kita. Apa kata Abu Ya Said Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Jami' bainan nasabi was sanadi. Kata Abu Ya Said Muhammad qaddasallahu sirrahu, ya. Saya kalau ingat beliau jadi nggak kuat nih. Ya. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Kita ganti aja ya. Ya. Kembali saja ke anta syamsun, anta badrun. Apabila seseorang bersolawat kepada baginda, sama saja dia dengan dibukakan awan dari dia, lalu cahaya matahari mengenai wajahnya. Jika dia sakit di pagi hari, dia berjemur di pagi hari, sembuh enggak? Itulah nama beliau, Tabib, Tabibil Qulubi wal Abdan. Ya Tabibi, wahai kekasihku, penyembuhku. Jadi semua nama Rasulullah SAW, semua sifat dan gelar Rasulullah SAW dianjurkan kita membacanya. Di kalangan ahli Quran dan ahli Thariqat itu ada satu kitab judulnya Dalailul Khairat. Di sini diamalkan nggak? Ya, semoga nanti diamalkan walaupun sekali dua kali. Saya ketemu Bunyai Hajjah Nur Hikmah. Beliau istri dari Abah, ya, Mbah Kiai Khudori. Beliau ini santri dalamnya dulu Kiai Ahmad Dalhar, Mursyid Syazili di Jawa Tengah. Santri dalam yang disuruh berkhidmat dan menikah dengan Mbah Khudori. Amalan beliau apa? Amalan beliau baca kitab Dalail. Dan setiap hari nggak makan nasi, cuma ngerowot. Tahu ngerowot gak? Makan jagung. Makanya sampai beliau sebelum meninggal nggak pernah sakit jantung, nggak pernah sakit hipertensi, nggak pernah sakit kolesterol. Kalau kayak kami ini yang ngajar, itu kalau ngajar habis begini ceramah, malam-malam makan, habis itu tidur. Ente bisa bayangin penyakit apa yang datang. Makanya kiai sama habaib banyak yang kena penyakit gula. Coba tanya teman beliau, teman Habib, temannya Abah. Udah banyak yang kolesterol, tahu-tahu jantung sakit, meninggal. Maka tadi udah benar tuh ya, diajak makannya sebelum ceramah. Ya, syukuran Ustaz. Ya. Walaupun udah makan di sana, tapi kita ingin dapat berkah maulid di sini. Nah, teman-teman semua, sahabat-sahabat, jamaah dimakan Allah. Thariqul awam, thariqat orang awam, sudah masanya kita mesti naik kelas. Mau naik kelas? Mau urusan akhirat, kita baca amalan-amalan akhirat untuk beli dunia. Padahal Allah tidak pernah pandang dunia. Allah nggak pernah pandang dunia. Karena Allah tidak pernah pandang dunia, siapa yang bersolawat untuk urusan dunia, mohon maaf, itu solawatnya nggak dipandang. Walaupun diterima, tapi Allah nggak pandang.
Karena setiap sholawat pasti diterima. Diterimanya sampai niat dia. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa yang diniatkan segitu aja sampainya. Niatnya duniawi sampai duniawinya. Maka ada thariqat kedua. Inilah yang tadi dipakai Majatman. Namanya thariqur riyadhah wal mujahadah. Thariqah apa? Riyadhah, mujahadah. Apa yang dicari dalam riyadhah mujahadah? Tazkiyatun nafs. Menyucikan jiwa. Bagaimana caranya? Riyadhah. Riyadhah itu latihan, diulang-ulang. Mujahadah itu artinya berupaya keras. Makanya ahli-ahli riyadhah ini ada yang puasa Daud, ada yang puasa tiap hari, ada yang mutih. Ada yang enggak tidur 40 hari, ada yang enggak tidur bahkan bertahun-tahun. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, aku, kata beliau, tidak mendapatkan sirnya Quran sampai melewati 20 tahun lamanya membaca, baru dapat sirnya. Karena thariqah beliau thariqah apa? Riyadhah dan mujahadah. Ini kebanyakan thariqah ulama salafus saleh, maka di zaman setelah itu muncullah thariqat-thariqat yang hari ini kita kenal. Qadiriyah, Samaniyah, Naqsyabandiyah, Syaziliyah, ya. Ini thariqah apa namanya? Nah, ciri-cirinya nanti kiainya bilang gini, kamu amalin sekian, baca sekian, kurangi makan daging. Itu thariqah apa? Riyadhah. Baik. Ini thariqahnya berat. Abu Yazid Al-Bustami qaddasallahu sirrahu disuruh sama gurunya sholat di 1000 masjid di zaman itu, abad ketiga Hijriah. Ini bukan Betawi ya, bukan Jakarta. Jakarta itu masjidnya lebih dari 10.000. Yang tercatat beberapa tahun lalu 8.000. Tapi realnya lebih dari 10.000. Imam Abu Yazid di masa itu tinggal di daerah Khurasan, daerah Taifur, disuruh sholat di 1000 masjid, jalan kaki. Ada yang mau thariqah begitu? Tapi saya lihat orang Jawa, orang Banten masih ada yang ngamalin gitu, jalan kaki dari Banten sampai ke Madura. Mau thariqah begitu? Boleh, ya, ada kiainya. Ada di Banten, kiainya kalau kita datang cuma dikasih minum air sekian belas hari, air putih doang. Bukanya air putih, sahurnya air putih, sekian hari. Nggak banyak yang kuat, nggak banyak yang kuat. Ada, masih ada kiainya masih hidup. Ya. Nah, ini thariqat level 2, ini berat. Tapi dulu para sahabat, para tabi'in, salafus soleh, mereka mengamalkan ini semua. Namun mereka dahulu sampai ke level ketiga. Apa level ketiga? Thariqatul mahabbah. Thariqat cinta. Boleh nggak langsung potong kompas ke thariqat cinta? Boleh nggak? Hah? Jadi teman saya ngajar hikam, dia ejek sama santri teman dia. Lu ngajar hikam, berarti sholatnya 1000 rakaat tiap hari gitu. Dia lupa al-hikam itu thariqahnya thariqah mahabbah. Thariqah mahabbah itu babnya cuma 2 aja. Al-ma'rifah, lalu telurnya ke bawah as-sholawat. Kenal kepada Allah. Orang kalau sudah kenal kepada Allah, pasti dia mencintai Rasulullah SAW. Orang kalau sudah kenal kepada Allah, pasti tahu babun ilallah, pintu menuju Allah itu siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bagian akhir. Ini bagian akhir. Yang paling dekat sama Allah siapa? Siapa yang paling dekat?
Nabi siapa yang paling dekat? Nabi Muhammad SAW. Kalau ingin dekat kepada Allah, maka cintailah, mendekatlah kepada yang paling dekat kepada Allah. Siapa itu? Saya ulangi. Yang paling dekat kepada Allah siapa? Nah, apa makomnya? Fakana qaba qausaini au adna. Makomnya Nabi SAW itu cuma 2 kaus, 2 busur, bahkan lebih. Itu Nabi manapun gak ada yang sedekat itu kepada baginda Nabi Muhammad, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa enggak. Nabi Musa minta ketemu Allah, minta lihat enggak dikasih. Hanya Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ingin jalan pintas kepada Allah, pintunya siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu jalannya apa? Itulah as-salawat. Bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak orang keliru, kalau ente nggak punya mursyid, salawat aja. Kalau gitu aneh nggak usah punya mursyid, salawat aja. Emang gitu? Hah? Itu thariqah yang khata. Thariqahnya keliru. Kenapa? Yang ngajarin sholawat guru apa hantu? Apa langsung dapat ilham? Jadi yang bilang kepada ente, kalau nggak punya mursyid, nggak punya guru, torekot ente sholawat. Itulah mursyid kita. Orang yang ngomong begitu pasti dia bertorikoh. Pasti dia bertorikoh. Maka kalau kita simpulkan, ya. Kalau kita sederhanakan, aqrabut turuqi ilallah tariqatul mahabbah. Jalan terdekat kepada Allah apa? Jalan cinta. Cinta itu jalannya mesti bermakrifat. Dan makrifat batal kalau tidak bersolawat. Bersolawat kepada Nabi, apa kata Nabi SAW? Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku ibu kota ilmu, alilah pintunya. Maka semua thariqah sufi hari ini melalui jalur Sayyidina Ali. Oleh Imam Muhammad Amin Al-Kurdi, wajib seorang muslim berthariqah. Baik yang tadi, thariqatul awam, thariqatul Riyadhah, al-aula, tariqatul mahabbah, ya, tariqat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tasihhul mahabbah ilallah illa bi mahabbatin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wala tasihhu mahabbatun nabi illa bi mahabbati syuyukh. Tidak sah mahabbah kepada nabi kecuali cinta kepada para mursyid. Semoga Allah merahmati guru-guru kita, mursyid-mursyid kita, kiai-kiai kita, dan Allah memasukkan cinta ke dalam kolbu ini dan menilhamkan lisan ini untuk banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan kita ini, keluarga kita semuanya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para masyayikh, para kiai, jika ada salah kurang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.